Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, demo undang-undang TNI sampai hari ini, masih menjadi spekulasi. Sampai-sampai ya gedung DPR dibokor. Bayangkan gedung DPR dibokor oleh mereka begitu kan? Artinya dibakar ya. Ini menunjukkan bahwa keseriusan masyarakat penolakan terhadap undang-undang TNI ini benar-benar serius begitu kan. Jadi mulai dari ini yang dibakar ini begitu kan ya, katanya gedung DPR di Malang. Nampaknya kalau kita melihat dengan apa yang kemudian terjadi begitu kan, ya masyarakat sudah mulai bergerak. Masyarakat sudah mulai menolak begitu kan terhadap apa yang kemudian terjadi terhadap pemerintah kita. Nampaknya Presiden Prabowo ini begitu kan ya, tidak melihat situasi dan kondisi di masyarakat hari ini ya. Daripada jadi korban semua begitu kan ya, mending dibatalkan saja kalau menurut saya ya. Karena kurang pas situasinya, kurang pas di situ begitu. Ketika mahasiswa ya, lalu kemudian demo sana sini begitu kan untuk menuntut dan menolak terhadap undang-undang ya TNI ini kan seharusnya menjadi menjadi perhatian khusus begitu kan. Karena ini bertentangan dengan masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya undang-undang ini begitu kan ya, kalau menurut saya pribadi menganalisa begitu kan dari apa yang kemudian sudah disahkan, nampaknya harus dipikir lagi begitu kan ya. Ya daripada demo sana sini, coba bayangkan demo sana sini ini menuntut ini mahasiswa begitu kan sebagai garda terdepan untuk ya mengawasi apa yang kemudian terjadi terhadap pemerintah kita. Jadi saya kira ini sungguh luar biasa begitu ya, masyarakat sudah bersatu di situ untuk menolak apa yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Coba kita baca dalam komentar-komentar netizen ya. Malang tak terasa dingin lagi, gedung DPR terbokor. ini banyak yang kemudian mengapresiasi langkah apa yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa di situ begitu. Nih sebenarnya ya yang harus dilakuin orang-orang DPR ini apa ya? Apakah menyambut rakyat dan bilang ya kami ya akan ke DPR RI untuk menolak juga atau bagaimana? Nah sampai sekarang kan belum ada action begitu bahwa apakah ini tetap disahkan atau bagaimana ini? RUU TNI yang ditambah cuma ini kok, demonya bisa separah ini ya. Yang diprotes apa sih sebenarnya? Iya ya. Kalau kita melihat dengan apa yang kemudian disahkan begitu kan ya pada pasal 3 ayat 2, terus kemudian pasal 7 ayat 2, terus kemudian 47, di situ diberikan kewenangan tapi pada hakikatnya TNI aktif itu harus mundur di situ begitu ya. Salah satunya ini ya, coba kita baca dalam apa yang kemudian disampaikan dalam disahkan undang-undang itu. Bahkan ya chaos massa di seluruh Indonesia tidak terkontrol terkelola bisa memicu Indonesia bangkrut. Kekacauan massal di seluruh Indonesia. Prabowo Subianto di sidang paripurna DPR RI ya, Indonesia bubar benar-benar terjadi. Benar nggak? Ya saya pribadi konteksnya begitu kan ya, melihat bahwa mengapa ada penolakan keras dari mahasiswa, dari masyarakat dan sebagainya. Karena undang-undang TNI ini sekilat mungkin, secepat mungkin begitu kan. Walaupun ini di era Jokowi sudah ada pembahasan terkait dengan undang-undang TNI ini, tapi ya seolah-olah kalau ada pemerintahan baru, ya maka sosialisasinya ya setidaknya 6 bulan lah begitu kan ya kepada masyarakat sehingga diterima oleh masyarakat. Bukan sekedar memaksa untuk lalu kemudian disahkan di situ begitu. Walaupun undang-undang itu sebenarnya ya hanya yang dirubah itu hanya beberapa poin ya, hanya beberapa poin. Makanya dengan pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 2 dan kemudian 47 di situ begitu kan ya. Keterusannya ya diberikan leluasa ya pada TNI di situ, tapi asalkan kalau TNI-nya adalah TNI aktif maka itu harus mundur. Nah, itulah yang kemudian belum dirasakan oleh masyarakat sosialisasi itu. Apa yang terjadi? Ya, ini demo besar-besaran begitu. Bayangkan demonya sampai membakar
gedung DPR seperti itu ya. Ini gimana begitu? Jadi saya kira sekarang ini masyarakat sudah muak dengan hal-hal kayak begituan ya. Kenapa? Karena kita lihat saja sejak era Jokowi, ya tidak walaupun demo besar-besaran tidak ditangkap besar pun begitu kan. Mungkin ini akibat ya unek-unek ya, akibat muak masyarakat ya di era Jokowi, bisa saja. Lalu kemudian ya dilampiaskan kepada pemerintah Prabowo, bisa saja begitu kan. Bisa saja itu terjadi. Siapa yang mesti disalahkan? Ya saya kira banyak masyarakat yang menyalahkan itu bukan Prabowo-nya tapi Jokowinya. Jadi ini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Coba salah satunya ini. Nggak apa-apa rusak-rusak aja biar jadi miskin ini negara. Mereka tanpa rakyat bisa apa? Seenaknya dan menikmati duit rakyat. Mereka begitu kan yang masih bisa make duit anggaran rakyat. Inilah yang terjadi di negara kita ya. Kalau sudah di masyarakat sudah sekarang ini kan sudah pinter begitu kan ya, sudah pinter. Jadi mau tidak mau ya sekalian kalau demo ya bisa membokor semuanya begitu kan. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ini bukan hanya ratusan orang tapi bahkan ribuan mahasiswa di situ begitu kan ya, bersatu untuk bagaimana penolakan ya penolakan RUU TNI ini. Tapi pada akhirnya karena kesel mungkin ya DPR tidak keluar, sana sini tidak keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Ada nuansa-nuansa pembokoran pada akhirnya begitu kan. Ya, ini suasana demo ya, cabut undang-undang TNI di Malang 23 ya Maret 2025. Jadi sebenarnya kita lihat dengan hal-hal kayak beginian orang-orang akan melihat begitu kan ya, apakah Presiden Prabowo nanti begitu kan akan akan turun tangan atau bagaimana. Memang arahnya ke sana ya, mengingat banyak yang masih aktif bekerja di tempat strategis pula. Ini komentar netizen banyak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi saya melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Prabowo ini begitu kan ya, dengan RUU TNI sudah disahkan harus sejalan. Artinya apa? Artinya masalah korupsi misalnya itu harus benar-benar dibongkar dibongkar ke akar-akarnya di situ. Sebagai bentuk ya perlawanan yang kemudian terjadi selama ini. Para oligarki itu kuat luar biasa ya. Masyarakat demo seperti ini mungkin hanya bisa ditertawakan. Sepertinya rakyat hanya ya beserta gerombolan fufu fafa. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya, tapi pada akhirnya ketika melihat demo-demo besar seperti ini, maka saya apresiasi luar biasa kepada mahasiswa yang telah memberikan pengawalan ya, memberikan mengawal terhadap pemerintah yang ada saat ini begitu kan ya. Ini hanya dengan revolusi kita bisa mengembalikan negeri ini kepada cita-cita luhur kemerdekaan ya, yang berdaulat adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia. Revolusi dan sebagainya. Artinya ya apakah harus revolusi lagi? Semuanya tergantung dari presidennya. Kalau presidennya di situ adalah benar-benar begitu kan ya, berpihak kepada rakyat, terus pro terhadap rakyat, ingin bekerja dengan rakyat, ya silahkan begitu, silahkan, tidak ada masalah. Tapi sosialisasi itu sangat masif sekali. Memang di negara kita ini sudah banyak sudah banyak dipecah belah begitu kan. Gedung DPR dibakar, renov lebih bagus pakai anggaran daerah yang diambil dari alokasi dana lain. Orang ini bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab, komentar-komentar dari netizen. Tapi saya melihat dengan situasi dan kondisi saat ini di mana-mana di Jawa Timur kemarin begitu kan ya, tanggal 23 sampai 24 ini ada demo besar-besaran untuk menolak RUU TNI ini. Apa? Ya karena tidak sejalan dengan masyarakat. Padahal kalau kita melihat dengan undang-undang yang ada begitu kan ya, yang saya baca dan saya perhatikan satu persatu ya, mulai dari pasal 3 ayat 2 ya, soal bagaimana
TNI diberikan kedaulatan begitu kan ya. Terus kemudian pasal 7 ayat 2 memperluas tugas TNI. Terus kemudian yang 3 adalah diberikan kewenangan ya bisa masuk di lembaga seperti kejaksaan, terus penanggulangan bencana, terus kemudian penanggulangan teroris dan sebagainya. Tapi poin-poin itu benar-benar direvisi. Dan kita lihat selanjutnya adalah bahwa TNI aktif itu harus mundur. Itu TNI aktif harus mundur di situ begitu. Artinya sama dengan sebelumnya ya, tapi cuma redaksinya itu ya yang paling bawah begitu kan. Yang paling bawah itu terkesan berbeda ya. Makanya ini kalau baca tuntas di situ begitu sebelumnya, maka undang-undang TNI dengan sebelumnya sama. Cuma penugasannya itu kalau TNI aktif itu harus mundur. Yang saya tahu di situ begitu kan. Ya silakan teman-teman baca yang sudah disahkan di yang terbaru itu. Tapi kadung masyarakat ini sudah muak begitu kan ya. Masyarakat ini sudah kecewa di era Jokowi, ya dilampiaskan ya kepada pemerintah Prabowo. Bisa saja terjadi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya karena apa? Karena selama ini ya kita lihat saja bahan-bahan pokok naik ya, terus kemudian Pertamina banyak yang kemudian dikorupsi dan sebagainya. Bagaimana tidak muak? Saya kira langkah apa yang dilakukan oleh oleh mahasiswa ini saya kira bagus. Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Artinya ya inilah yang terjadi begitu kan ya. Bahkan ini demo tolak undang-undang ya TNI rusuh, masa bakar gedung DPR di Malang. Nih komentarnya ya. Mulai dari demo penolakan pengesahan revisi undang-undang yang menjadi undang-undang di depan DPR Kota Malang berakhir ya ricuh ya. Bahkan ya masa dari gabungan elemen masyarakat sipil di Kota Malang memaksa untuk gedung dan membakar bangun gedung dengan melempar ini ya. Masa awalnya melakukan unjuk rasa damai ya di lokasi itu ya, pada akhirnya sebenarnya ini lokasi demo damai begitu kan, kok bisa langsung ada di situ begitu, langsung ada pembokoran. Padahal ini aksi damai loh. Ada apa ya? Karena mungkin masyarakat ya melihat gedung-gedung DPR itu memuakan, mungkin bisa saja begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.